3, 2, 1. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri IDBIS IoT Competition dan juga kepada para panitianya yang dimana telah memberikan kesempatan kepada kami khususnya kepada SMK Karya Nasional Kuningan untuk masuk ke top 5 besar. Dan berikut ini merupakan presentasi dari proyek karya yang berjudul Roasting Coffee Fluid Based Link 32 and IoT Monitoring. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan tim. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fikri Badurrahman dari SMK Karya Nasional Kuningan dan juga bersama teman rekan saya yang bernama Anwar Istiawan dan tidak lupa kepada guru pembimbing kami yang bernama Bapak Muhammad Bidi Nur Rahman Esko. Sebelum itu, izinkan saya untuk mendeskripsikan secara singkat mengenai prototipe yang sudah kami buat ini. Jadi pada zaman sekarang itu banyak sekali para UMKM khususnya kedai kopi di wilayah Kabupaten Kuningan. Namun sangat disayangkan Bapak Ibu, mereka itu belum bisa melakukan proses roasting kopi secara mandiri dan juga secara individu. Hal tersebut dikarenakan harga yang cukup mahal untuk alat sangrai kopi yang berada di pasaran jual. Namun dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini, itu dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Mulai dari komunikasi, hingga industri, dari pendidikan hingga tak terkecuali di bidang elektronik. Termasuk pembuatan AI, hingga pada saat ini ada pembuatan IoT ataupun Internet of Things. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka perlunya dibuatkan suatu prototipe alat sangrai kopi yang dimana dapat bekerja secara otomatis. Mulai dari suhu panas hingga anginnya pun itu dapat dikontrol secara otomatis dan juga terdapat monitoring di laptop ataupun bisa diakses melalui smartphone. Dan kemudian dari prototipe ini diketahui bahwa mesin sangrai kopi yang kami buat ini dapat bekerja secara maksimal dikarenakan sudah melalui berbagai macam penguji cobaan serta sudah mendapatkan hasil surat layak untuk digunakan dari UKM Perdagangan dan Perindustrian di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan berikut merupakan hasil sangrai dari prototipe yang sudah kami buat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari hasil penyangraian biji kopi. Faktor yang pertama yaitu dari segi pengadukannya. Apakah pengadukannya itu masih menggunakan tenaga tangan, manual, atau sudah memakai mesin seperti itu. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi dari hasil sangrai yaitu dari segi suhunya. Apakah suhunya itu bisa naik stabil, naik turunnya, atau tidak stabil seperti itu. Dan juga dari hasilnya bisa dilihat ada biji kopi yang dimana kurang merata, biji kopi yang masih hitam, ada yang juga yang masih kuning. Bahkan para UMKM tersebut itu masih menggunakan jasa roasting kepada orang lain kurang lebih 25.000 hingga 30.000 rupiah untuk per 1 kilogramnya. Next slide. Dan tujuan untuk manfaat di sini jelas saya ingin membantu para UMKM kedai kopi khususnya di wilayah Kabupaten Kuningan dengan menggunakan prototipe alat penyangrai kopi yang dimana dapat bekerja secara otomatis dan juga terdapat sistem monitoring yang bisa diakses dari smartphone. Tentunya dengan menghasilkan cita rasa kualitas kopi yang cukup baik, namun dengan proses penyaringan yang lebih modern, pertama lebih praktis, ekonomis, efisien dan juga higienis. Untuk pengerjaan dari prototipe yang kami buat, ada timeline proyeknya yang dimana ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Untuk tahap pertama yaitu pengumpulan data dan identifikasi suatu permasalahan, di mana kami mengumpulkan data dan identifikasi suatu masalah tersebut kepada output yaitu di UMKM kedai kopi khususnya di wilayah Kabupaten Kuningan. Nah ternyata mereka itu belum bisa melakukan proses roasting kopi secara mandiri seperti itu. Dan kemudian kami memikirkan bagaimana sih solusinya itu seperti apa. Dan muncullah solusi untuk pembuatan prototipe alat penyangrai kopi yang dimana bisa bekerja secara otomatis seperti itu. Dan kemudian di tahap kedua yaitu konsultasi ide dan juga desain alat, di mana saya konsultasikan ide dan juga gagasan kepada guru pembimbing bagaimana alat yang akan dibuat, desainnya seperti apa, kemudian alat dan juga bahannya yang dibutuhkan apa saja dan lain sebagainya. Kemudian di tahap ketiga setelah alat dan juga bahan itu terkumpul, baru di tahap ketiga yaitu pembuatan alat dan juga uji trial error.
Dimana dalam pembuatan alat di sini saya dibantu oleh teman rekan saya dan juga tetap dalam pengawasan dan bimbingan oleh guru pembimbing. Kemudian di tahap selanjutnya ada di tahap evaluasi dan validasi alat. Dimana di tahap ini saya mengevaluasi dari prototipe alat ini apakah yang ada yang harus saya perbaiki. Kemudian di tahap kelima, tahap terakhir yaitu finalisasi produk. Dimana di finalisasi produk ini saya menguji cobakan secara langsung itu kepada UMKM kedai kopi khususnya di wilayah Kabupaten Kuningan. Tidak hanya itu pula, saya menguji cobakan prototipe ini kepada UKM perdagangan dan perindustrian di operasi wilayah Kabupaten Kuningan. Dan berikut merupakan desain dan juga skematiknya. Ada beberapa komponen dalam prototipe ini. Yang pertama yaitu ada blower fan. Blower fan yang bertujuan untuk mendorong angin. Kemudian ada juga yang namanya heater sebagai pemanas. Kalau kita bicara tentang komponen, ada beberapa komponen. Yang pertama ada link 32, ada relay, dan juga ada USB 32. Dan untuk alat dan juga bahannya terdapat dua jenis, ada hardware dan juga software. Untuk hardware sendiri saya memakai link 32, elemen heater, blower fan, thermocouple sebagai sensor suhunya, ada relay 40 ampere, Arduino Nano, kabel jumper, dan sebagainya. Dan juga untuk software sendiri, saya menggunakan laptop ataupun smartphone, ada juga Arduino IDE, saya juga memakai Antares, Postman, dan untuk pembuatan aplikasinya yaitu di MIT App Inventor. Dan untuk spesifikasi dari prototipe yang sudah kami buat ini, terdapat spesifikasi diantaranya mengenai kapasitasnya, itu mampu menampung biji kopi sebanyak 350 gram. Kemudian untuk listrik yang dihasilkannya pun 2000 watt, 220 volt. Dan untuk dimensi mesinnya panjang kali lebar kali tinggi. Untuk panjangnya sendiri 50 cm, untuk lebarnya sendiri yaitu 25 cm, dan untuk tingginya sendiri 60 cm. Dan untuk cara kerjanya sendiri itu dimulai dari start. Setelah di start, masukkan biji kopi yang ingin kita sangrai. Setelah itu membaca sensor suhu, membaca angin juga, kecepatan angin. Setelah itu suhu yang dihasilkan akan kurang dari 200 derajat. Apabila ia kurang dari 200 derajat, maka pemanas akan mati dan putaran angin akan dipercepat. Apabila tidak kurang dari 200 derajat, maka putaran angin akan diperlambat dan panas pun akan tetap berada. Dan berikut merupakan software, tampilan softwarenya. Terutama saya memakai Arduino IDE sebagai coding pemrogramannya. Kemudian setelah itu saya mengirimkan data tersebut melalui Antares. Setelah itu melalui Antares saya membuat aplikasi di MIT App Inventor. Bapak Ibu lihat seperti itu, dan di aplikasi tersebut akan menampilkan beberapa informasi, diantaranya mengenai suhu, berapa derajat Celcius, dan juga waktu yang dihasilkannya berapa menit seperti itu. Dan berikut ini merupakan hasil software dari laptop Bapak. Dan dari laptop tersebut akan menghasilkan beberapa grafik. Grafik ini yang akan menjadikan salah satu acuan untuk proses penyangraian pada tahap selanjutnya, yang dimana akan menghasilkan biji kopi yang lebih konsisten kematangannya. Di sini juga sama, akan menghasilkan beberapa informasi mengenai suhu, berapa derajat Celcius, dan juga waktu yang paling bawah itu waktu berapa. Dan setelah itu saya melakukan beberapa pengujian. Ada pengujian waktu sangrai, saya uji cobakan dengan alat mesin sangrai kopi yang berada di pasaran jual. Ternyata untuk tingkat akurasi itu mencapai angka 99,8%. Untuk tingkat errornya pun di angka 0,2% seperti itu. Selain itu, saya juga melakukan pengujian di sensor suhu. Saya uji cobakan sensor termometer yang berada di alat, dan juga sensor termometer yang berada di sistem, dan sensor termokouple yang berada di alat. Ternyata untuk tingkat akurasinya itu sendiri mencapai angka 99,5%. Untuk tingkat errornya pun di angka 0,5%. Ya, kalau kita bandingkan dengan alat penyangrai kopi yang berada di pasaran jual, itu harganya bisa mencapai 12 juta kurang 100 ribu. Ya, tapi kalau kita lihat dari segi spesifikasinya, alat prototipe yang sudah kami buat ini lebih unggul. Karena apa? Ada dari segi beberapa aspek. Yang pertama, prototipe ini mampu menghasilkan 350 gram biji kopi. Sedangkan kalau kita beli yang alat yang 12 juta tersebut,
itu hanya mampu menampung kopi sebanyak 220 gram saja. Tidak hanya itu pula, prototipe ini juga ada beberapa keunggulan Bapak Ibu. Yang pertama, affordable dari harganya terjangkau. Yang kedua, mudah digunakan juga. Yang ketiga, mudah digunakan. Yang keempat, ada lebih modern, lebih efisien terhadap pengerjaannya dan sebagainya. Next. Setelah itu saya juga melakukan uji penerapan karyanya. Setelah yang saya jelaskan tadi, saya menguji cobakan ada di beberapa tempat. Ada di sekolah, saya uji cobakan, kemudian di beberapa UMKM kedai kopi di wilayah Kabupaten Kuningan, dan juga saya uji cobakan di UKM Perdagangan dan Perindustrian Koperasi di wilayah Kabupaten Kuningan. Jadi kesimpulannya, kami ingin sekali membantu para pelaku UMKM kedai kopi di wilayah Kabupaten Kuningan untuk bisa menghemat waktu dan tenaganya dalam proses penyelenggaraan kopi. Setelah itu, sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas cita rasa pada kopi tersebut, untuk sebagai solusi alternatif dengan harga yang sangat ekonomis, dan untuk pemanfaat adopsi teknologi dengan kemajuan dan pengetahuan di bidang elektronikannya. Next. Dari prototipe pengerjaan. Kalau sambil dijelasin dikit yang presentasi terakhir. Oh, yang tadi. Oke, kelanjutan coba. Oke, pada lampiran ini terdapat yang pertama tampilan aplikasi, yang kedua ada grafik dari hasil roasting, dan yang ketiga merupakan tampilan dari software di Antares. Kemudian yang paling bawah itu terdapat lampiran uji penerapan karyanya.